Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bersama aku Andri. Di video kali ini kita akan memulai sesi kelas online baru gitu ya. Di video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pemrograman komputer. Pemrograman komputernya ini untuk apa gitu ya. Nah, di video kali ini pemrograman komputernya nanti ditekankan gitu ya, lebih diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan teknik kimia. Nah, untuk bahasa pemrograman yang akan digunakan, teman-teman bisa menggunakan MATLAB gitu ya, atau teman-teman bisa menggunakan program yang mirip MATLAB dan kompatibel dengan bahasa pemrograman MATLAB, yaitu ada GNU Octave. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan GNU Octave gitu ya dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama ya karena program ini dia suitable atau compatible dengan banyak script yang berkaitan dengan MATLAB. Jadi bahasanya kurang lebih 11-12. Kemudian selain itu kalau dari sisi running programnya, kemudian dari sisi kapasitasnya, GNU Octave jauh lebih ringan dibandingkan MATLAB. Jadi saya menyarankan teman-teman jika ingin belajar bahasa pemrograman lebih enak menggunakan GNU Octave ini. Oke, nah untuk menunjang pembelajaran kita terkait dengan pemrograman komputer yang berkaitan dengan permasalahan atau kasus-kasus yang berkaitan dengan teknik kimia, teman-teman bisa mengacu gitu ya dari buku-buku yang teman-teman punya ataupun nanti ke saya kurang lebih nanti menjelaskan, memaparkan materinya dengan menggunakan buku yang sudah saya susun. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan buku yang sama gitu ya, teman-teman boleh buat mengaksesnya di Google Playbook. Nanti teman-teman boleh beli di situ dengan harga segini. Kemudian kalaupun teman-teman gak mau beli gitu ya, ya sudah berarti teman-teman cukup menyimak video sini saja karena nanti semua isi yang ada di buku ini akan coba kita bahas dari awal sampai akhir. Oke, kalau teman-teman sudah siap gitu ya, sudah punya MATLAB, sudah punya Octave, monggo silakan dibuka. Kalau belum punya, nanti teman-teman silakan download dulu di sini octave.org gitu ya. Lagi-lagi ini aplikasinya free, bebas gitu ya. Jadi secara hukum ini legal dan bisa kita untuk gunakan ya. Kalau sudah punya, teman-teman silakan diaktifkan dulu programnya. Oke, nanti tampilan awal kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nanti di sini ada beberapa fitur, edit, file, debug, tools, window, dan segala macam. Nanti kita nggak banyak menyentuh di sini. Nanti teman-teman silakan explore sendiri. Kemudian ini adalah current directory. Ini berhubungan dengan filenya nanti yang mau diakses directory folder yang mana. Nah, filenya nanti mau disimpan di folder yang mana. Gitu. Ini yang berhubungan dengan tempat file yang akan kita simpan. Kemudian ini ada workspace, kemudian ini ada history-nya yang akan kita bisa panggil-panggil gitu ya, kita bisa klik. Kemudian di sini ada layar utamanya, ada command window yang biasanya ini digunakan untuk menampilkan hasil, kemudian buat mengeksekusi program misalnya, nanti biasanya di bagian command window. Oke, kalau teman-teman sudah buka, kita akan berkenalan dulu gitu ya sebelum masuk bagaimana tuh menyelesaikan program gini-gini. Sebelum kita masuk, saya akan memaparkan sedikit dengan yang berkaitan dengan M-file. Nih yang berkaitan dengan M-file. Sebenarnya baik di MATLAB maupun di Octave gitu ya, nanti ekstensinya gitu ya, ekstensi programnya itu berupa .m-file ya. Kalau kita menggunakan Microsoft Word, misal nanti ketika kita nyimpan gitu ya, itu ekstensinya adalah doc atau docx gitu ya. Kalau enggak nanti ekstensinya kalau di Excel gitu ya, XL gitu ya. Nah, kalau di MATLAB dan di
Octave ini gitu ya, extension filenya ketika kita nyimpan gitu ya, itu akan berupa ekstensinya adalah .m. Makanya namanya di sini saya menyebutnya gitu ya, memberikan istilahnya itu adalah M-file. M-file itu apa gitu ya? M-file merupakan fasilitas MATLAB maupun Octave gitu ya untuk pemrograman lebih lanjut dengan ekstensi .m. Semua proses pemrograman dilakukan pada M-file, bukan pada command Windows. Jadi semua program gitu ya, semua program yang kita bangun, yang kita susun gitu ya, persamaan-persamaannya itu lebih tepat disimpan gitu ya, dieksekusi di M-file, bukan di command Windows. Hal ini dikarenakan command window bersifat akan langsung mengeksekusi yang diberikan, sehingga tidak cukup fleksibel untuk program yang kompleks. Command window pada akhirnya digunakan untuk menampilkan proses perhitungan ataupun mengeksekusi suatu M-file. M-file tidak dimasukkan ke dalam command window, melainkan diletakkan pada suatu file tersendiri yang dibuat dalam editor teks atau MATLAB editor kalau di MATLAB. Kalau di Octave ini namanya adalah Octave editor yang di bagian bawah sini kalau teman-teman lihat nih. Ini adalah editornya. Kemudian di mana nantinya bahasa pemrograman MATLAB maupun Octave dikembangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk menampilkan satu M-file baru, klik shortcut plus kalau di MATLAB. Kalau di sini, teman-teman dengan sendirinya kita pertama kali menyalakan Octave, tampilan utamanya seperti ini. Nanti ketika kalian klik editor, dengan sendirinya sudah aktif untuk editornya. Kalau misalnya teman-teman ingin bikin yang baru nih, klik yang di bagian sini, new script. Ada kertas, terus ada cahaya kuning di sini. Itu sedikit perkenalan tentang M-file ya. Kemudian terdapat beberapa peraturan dan sifat penting yang perlu diperhatikan dalam membuat M-file, yakni antara lain yang pertama terkait dengan penamaan M-file-nya. Ini penting banget untuk teman-teman perhatikan. Jika M-file dinyatakan sebagai script editor, maka nama M-file disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, apabila M-file dinyatakan sebagai suatu function atau fungsi, maka baik main program, ataupun subprogram, ataupun subroutine, gitu ya nyebutnya, gunakan nama fungsi dan nama file yang identik. Jadi nama fungsinya itu sama dengan nama filenya. Ketika kita mau menyimpan M-file-nya, diusahakan sama dengan nama fungsinya. Nanti kita contohkan. Sementara kita paparkan materinya dulu. Misalkan suatu M-file yang dinyatakan sebagai function dengan nama odfun. Jadi functionnya itu namanya adalah odfun. Maka sebaiknya disimpan dengan file dengan nama odfun.m. Jadi nama functionnya disimpan dengan nama yang sama dengan nama M-file-nya. Kemudian berikutnya, dalam penamaan M-file tidak diperkenankan menggunakan spasi, misalnya od spasi M-file gitu ya. Menggunakan nama misal od, kemudian ini biar kelihatan aja. Od spasi gitu ya, di sini ada spasinya gitu ya, od spasi gitu ya. fun.m. Nah, file tersebut tidak akan mampu dieksekusi ataupun dipanggil oleh MATLAB maupun oleh Octave. Apabila ingin memisahkan satu karakter dengan karakter lain, maka gunakan garis bawah. Misalnya gitu ya, od garis bawah fun.m. Kemudian yang berikutnya, nama suatu M-file dan variabel tidak boleh diawali dengan angka atau numerik. Misalnya, 1 od underscore garis bawah fun.m. Jadi nggak boleh diawali dengan angka dan numerik. Sebaiknya ditulis gitu, kalaupun mau memasukkan angka dan numerik, letakkan di belakang ya. Od garis bawah fun 1.m. Seperti ini boleh. Kemudian nama suatu M-file tidak boleh sama dengan nama built-in function yang sudah ada di dalam MATLAB. Misalnya built-in function gitu. Jadi MATLAB itu maupun Octave itu sudah punya fungsi-fungsi yang bawaan dari sana gitu. Jika kita mau mengeksekusi
ordiner gitu ya, persamaan diferensial ordiner gitu ya, dengan menyelesaikan dengan menggunakan built-in function-nya OD45, maka untuk menyelesaikan persamaan diferensial ordiner tersebut dengan nilai awal yang diketahui, maka pemrogramer atau programmernya dilarang menggunakan nama m-file yang sama dengan built-in function-nya. Jadi kalau misalnya ada built-in function-nya itu ada OD45, maka kita tidak boleh menyimpan OD45. Nanti teman-teman akan saya kasih contoh ketika kita udah masuk ke eksekusi menggunakan programnya. Yang pertama ini beberapa ketentuan terkait dengan m-file. Yang pertama penamaan gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan menyatakan suatu m-file sebagai function. Menyatakan m-file itu sebagai fungsi. M-file function atau fungsi M-file digunakan untuk memudahkan untuk mengeksekusi suatu program perhitungan yang sama berulang kali dengan memberikan input yang berbeda-beda tanpa perlu menuliskan program perhitungan tersebut secara terus-menerus. Jadi, ketika kita menggunakan M-file function ini, maka kita cukup memanggil nama fungsinya saja gitu ya. Dengan sendirinya nanti program itu bisa kita running. Jadi enaknya gitu ya, enaknya kalau kita menggunakan M-file function ini, jadi bisa kita gunakan secara terus-menerus program atau persamaan yang ada di dalam program tersebut. Kita mulai gitu ya, misalkan suatu persamaan kuadrat dengan variabel output Y yang merupakan fungsi input variabel X berikut ini dengan persamaan 1.1 ini. Jadi kita mau coba belajar bikin suatu fungsi gitu ya. Suatu fungsi dengan menggunakan M-file. Fungsinya kurang lebih seperti ini. Apabila nilai X yang diberikan berbeda-beda dengan nilai A, B, C yang tetap, maka nilai Y akan berbeda. Jelas ya, kalau misalnya nilai A, B, C-nya ini suatu konstanta, ketika kita nilai X-nya rubah gitu ya, maka nilai Y-nya juga akan berubah. Nah, apabila ada bagian program yang memerlukan perhitungan Y sebagai fungsi kuadrat, maka M-file function dapat digunakan berulang tanpa perlu menulis persamaan yang sama berulang kali. Dengan catatan bahwa program tersebut dalam satu folder yang sama. Jadi, misal nih hari ini saya udah membuat M-file dengan persamaan kuadrat seperti ini. Besok-besok ketika saya ada kasus gitu ya, saya ingin menghitung persamaan kuadrat lagi gitu ya. Jadi saya nggak perlu bikin persamaan kuadrat lagi di program itu. Cukup memanggil persamaan yang sebelumnya selagi persamaannya sama gitu ya. Cukup dipanggil fungsinya apa dan syaratnya harus dalam direktori yang sama agar bisa dipanggil dan bisa dieksekusi. Kemudian bahkan jika yang diinginkan nilai A, B, C dapat juga sebagai input variabel, sehingga untuk menghitung nilai Y dari persamaan kuadrat yang berbeda-beda cukup memberikan input berupa X, A, B, dan C. Nah, kalau ini maksudnya adalah ketika nilai A, B, C-nya ini mau kita rubah-rubah gitu ya, berarti nanti itu bisa juga kita eksekusi gitu ya, bisa juga kita eksekusi. Kemudian berikutnya, sintak dari suatu M-file function adalah ketika kita mau membuat suatu M-file function gitu ya, fungsi M-file, kita harus mengikuti sintaknya kurang lebih seperti ini. Function, kita bikin dulu function, kemudian argumen outputnya, kalau di persamaan ini adalah Y, argumen outputnya, kemudian nama fungsinya apa, kemudian baru input argumennya. Kalau di sini inputnya X, A, B, dan C. Argumen output bisa berupa variabel yang disusun secara matriks ataupun variabel yang merupakan array atau skalar. Kemudian nama fungsi dibuat dengan tanpa spasi dan tanda baca selain garis bawah. Jadi nama fungsi, ketika kita membuat nama fungsi, kita cukup menggunakan huruf tanpa ada spasi, tanpa ada tanda baca yang aneh-aneh, kecuali garis bawah. Kemudian argumen in sama dengan argumen out, sifatnya bisa berupa variabel matriks ataupun variabel array atau skalar. Ciri khas dari argumen input adalah diapit oleh tanda kurung.
Jadi nanti ciri khas dari argumen input itu adalah nanti ditandai dengan diapit dengan tanda kurung. Untuk penulisan function minimal ada nama fungsi, sedangkan input dan output argumennya bersifat fleksibel, boleh ada, boleh tidak, yang disesuaikan dengan kebutuhan program. Oke, sekarang kita mencoba belajar membuat function mfile dengan mengikuti. Jadi kita pengen membuat fungsi mfile dari persamaan yang ini. Oke, kita coba lihat gitu ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka editor dulu gitu ya. Setelah itu baru kita mengikuti sintak dari yang ada di sini. Kita harus mengikuti sintak yang ada di situ. Jadi function argumen in sama dengan argumen nama fungsi, habis itu input argumennya. Functionnya sini tetap gitu ya. Sebentar, biar enak view-nya kita bagi dua. Nanti teman-teman kalau layarnya kelihatan kecil gitu ya, teman-teman boleh di zoom mungkin YouTube-nya gitu ya. Oke. Kalau teman-teman lihat di persamaan ini tadi gitu ya, persamaan yang ini tadi, functionnya tetap, argumen outputnya berupa variabel y. Kemudian nama fungsinya, misal di sini saya mau menamainya sebagai gitu ya. Nama fungsinya kalau di contoh buku yang saya bikinin adalah fungsi garis bawah kuadrat, karena ini adalah fungsi kuadrat gitu ya, yang gampang saja. Kemudian input argumennya, misal kita mau semua variabel di sini bisa diubah-ubah gitu ya nantinya. Berarti nanti kita bikin dulu di sini A, B, C, X. Nah, kemudian setelah itu baru gitu ya, baru kita bikin persamaannya. Kan ini tadi kita baru bikin, ini fungsi apa sih sebenarnya? Ini fungsi adalah fungsi kuadrat. Nah, kita bikin persamaannya. Persamaannya tadi adalah ini persamaannya Y sama dengan gitu ya, A dikalikan dengan X kuadrat ditambahkan dengan B dikalikan dengan X ditambah dengan C. Nah, teman-teman bisa menambahkan simbol atau karakter titik koma. Nah, titik koma ini nanti berfungsi ketika kita running, hasil outputnya mau kita simpan. Jadi tidak kita tampilkan di kolom command window di sini. Tidak kita keluarkan hasilnya. Tapi ketika kita tidak menggunakan titik koma, maka nanti hasil dari Y yang ada di function ini akan ditampilkan. Jadi ini saya tutup dulu. Kemudian jangan lupa kita tutup fungsi kita dengan N. Jadi fungsi ini dibuka dengan persamaan ini, ditutup dengan sintaknya itu adalah N. Kemudian kita coba simpan dulu. Kita coba simpan. Tadi aturan penamaannya adalah gitu ya. Ketika dia berupa penamaan suatu fungsi, maka nama fungsi sama dengan nama filenya. Berarti nama filenya nanti harus sama dengan nama fungsi yang ada di sini. Fungsi garis bawah kuadrat. Fungsi garis bawah kuadrat. Oke, nah sekarang ini sudah selesai fungsi ini gitu ya. Kita sudah punya satu mfile function di situ. Coba kita lihat gitu ya, ini sudah kita punya fungsi garis bawah kuadrat. Nah, coba sekarang kita running program ini gitu ya. Kita running program ini di command window-nya seperti apa. Coba ya, saya belum memastikan. Kita masukkan dulu contoh gitu ya. Contohnya di sini saya menggunakan nilai X sama dengan 10. Kemudian A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Seperti yang ada di buku ini. Kemudian kita panggil fungsinya. Si fungsinya tadi gitu ya. Kita panggil si fungsi dari mfile-nya tadi gitu ya. Misal kita panggil Y sama dengan fungsi underscore kuadrat A, B, C, X.
Nah, nanti nilai Y-nya, nilai Y yang ini sudah dihitung dengan menggunakan fungsi yang sudah kita bikin, fungsi kuadrat yang ini. Jadi nilai Y ini sudah dihitung dengan menggunakan persamaan, sudah dengan menggunakan fungsi yang sudah kita simpan di M-file ini. M-file yang ada di sini. Seperti itu. Silakan teman-teman diresapi dulu cara-caranya gitu ya. Kalau misalnya kita mau merubah gitu ya, mau merubah nilai variabel A, B, C, X-nya gitu ya. Kita clear dulu history yang sebelumnya dengan CLC dan clear gitu ya, biar history yang sebelumnya nggak kita panggil. Kita ganti gitu ya, X-nya saya mau 20, A-nya mau saya bikin 2, B-nya saya mau bikin 4, C-nya mau saya bikin 3 misal. Nanti kita panggil Y sama dengan fungsi garis bawah kuadrat A, B, C, dan X. Nah, nanti nilai Y-nya sudah dihitung dengan persamaan yang sama. Persamaannya dengan menggunakan persamaan yang sudah kita simpan di M-file tadi. Sampai sini teman-teman ada yang tanyakan? Silahkan ditanyakan di kolom komentar kalau belum paham. Kalau sudah, bisa kita lanjut ya ke materinya. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Ini tadi terkait dengan menyatakan suatu M-file function. Berikutnya, kita akan belajar terkait dengan struktur dasar dari input dan output suatu program. Kita akan belajar tentang struktur dasar input dan outputnya. Kan tadi fungsi tadi ada input dan ada outputnya gitu ya. Ada argumen out dan ada argumen in-nya. Nanti kita akan belajar strukturnya seperti apa. Suatu M-file dapat terdiri dari satu kesatuan programan yang utuh di mana terdapat main program dan subrutin dalam satu M-file. Jadi, suatu M-file itu bisa gitu ya, itu bisa di dalamnya terdiri dari beberapa program. Jadi di atasnya itu adalah, coba kita panggil tadi ya. Kita panggil M-file yang kita bikin. Jadi ini kan fungsi utamanya, fungsi yang mau kita gunakan kapan-kapan saja gitu ya. Nah, sebenarnya M-file itu bisa kita buat ada beberapa fungsi. Tapi posisinya adalah yang atas itu adalah fungsi utamanya. Jadi semakin ke bawah itu semakin subrutin, semakin subprogram namanya. Contoh gitu ya. Nanti misal sebelum masuk contoh coba kita bacakan dulu, nanti ada contoh di bawah. Yang kedua, struktur pemrograman yang terpisah satu sama lain di mana masing-masing program dapat berdiri sendiri dan bisa digunakan oleh main program yang berbeda. Jadi kita bisa menggunakan beberapa main program untuk dipanggil di main program yang lain. Jadi tidak digabungkan dalam suatu M-file. Itu juga bisa. Sebentar. Oke, balik lagi. Tadi ada gangguan. Kita sudah sampai, ini tadi terkait dengan penamaannya, penyusunannya. Jadi dalam suatu M-file bisa terdiri dari beberapa program yang di sana ada main program, subprogram atau subrutin lainnya, atau kita membuat programnya itu di beberapa M-file. Jadi masih tetap bisa dipanggil. Sebagai suatu struktur program, terkadang diperlukan komunikasi antar M-file atau antar fungsi dengan fungsi yang lain. Masing-masing M-file atau fungsi memiliki variabelnya sendiri, yang disebut sebagai local variable. Dan beberapa variabel yang digunakan bersama-sama dikenal dengan global variable. Komunikasi antar M-file atau antar function di MATLAB dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan input dan output argumen pada function, atau yang kedua, dengan menggunakan deklarasi global untuk variabel yang digunakan bersama-sama dan sifatnya berupa tetapan.
Oke, kita coba breakdown satu persatu gitu ya. Yang pertama, komunikasi M-file yang pertama. Dengan menggunakan input dan output argumen pada function. Misalkan contoh fungsi kuadrat pada persamaan 1.1, persamaan yang sebelumnya yang sudah kita coba buat gitu ya. Dieksekusi bukan melalui command window, melainkan melalui suatu M-file yang kedudukannya sebagai main program. Maka struktur programnya dapat digambarkan seperti gambar 1.2. Jadi maksudnya di sini adalah kalau tadi yang saya contohkan itu adalah kita mengeksekusi M-file itu function fungsi kuadrat, kita mengeksekusi fungsi kuadrat tadi di command Windows. Nah, kita juga bisa mengeksekusinya lewat M-file juga, tapi dia berkedudukan sebagai main function-nya gitu ya. Nah, maka struktur programnya akan tampil kurang lebih seperti ini yang ada di gambar 1.2. Gambar yang ada gambar blok birunya ini yang di sebelah kanan ini adalah M-file function yang kedudukannya sebagai subprogram. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah M-file yang kedudukannya sebagai main program. Main programnya ini yang tadi kita tuliskan di command window, sementara M-file yang fungsi kuadrat tadi itu kedudukannya sebagai subprogram atau subrutinnya. Nah, di sini terjadi komunikasi antar M-file gitu ya, terkomunikasi antar M-file dengan gambaran komunikasinya kurang lebih seperti ini. Variabel A, B, C, dan X ditransfer dari suatu M-file yang berkedudukan sebagai main program dengan menggunakan input variabel ke M-file function atau fungsi kuadrat. Jadi, nilai-nilai inputnya ini gitu ya, nilai-nilai inputnya ini nanti akan diisi gitu ya, akan diisi di main programnya. Jadi kalau misalnya di sini fungsinya itu adalah fungsi kuadrat, inputnya itu adalah A, B, C, dan X, maka kedudukannya di dalam main functionnya kurang lebih seperti ini. Jadi fungsi ini memerlukan A, B, C, dan X. Jadi fungsi subrutin ini butuh nilai A, B, C, dan X. Nah, butuh nilai A, B, C, dan X ini, inputannya ini dari yang ada di globalnya ini, yang ada di main programnya ini. Kemudian output argumennya itu harus dibuat sama. Kalau di sini Y adalah fungsi kuadrat gitu ya. Nanti output dari fungsi ini yang paling bawah ini gitu ya. Ini adalah fungsi Y, maka nama fungsinya dibuat Y sama dengan, dan kemudian kita angkat, kita bawa ke main program itu juga tetap Y. Oke, itu kurang lebih gambaran aliran programnya. Sekarang kita coba untuk membuatnya. Biar tidak dipanggil bingung gitu ya. Sekarang coba yang ini saya copy dulu. Kemudian filenya ini, file yang sudah kita simpan ini saya hapus. Oke. Ini adalah subrutinnya, subprogramnya yang akan kita panggil di main program ya. Seperti yang saya bilang, ketika kita mau membuat suatu main program, posisikan dia di atas dari subprogramnya. Function, misal saya mau menamakan fungsi ini dengan apa ya? Misal ini gambar 1.2 gitu ya, berarti nanti coba saya bikin nih biar enak. Fungsinya ini adalah penyelesaian untuk contoh gambar 1.2 ya. Kemudian kita baru masukkan nilai-nilainya, nilai-nilai input dari yang dibutuhkan oleh si subrutinnya. Jadi subrutin ini butuh input nilai apa nanti? A, B, C, dan X. Nah, untuk itu maka kita masukkan dulu A, B, C, X-nya ini gitu ya. A-nya misalkan 1, kemudian B-nya kita misalkan 2, C-nya misalkan 1, X-nya kita misalkan 10 sama. Kemudian baru kita buat Y sama dengan fungsi kuadrat A, B, C, dan X. Nah,
ini adalah ini gambar 1 2. Ini adalah main programnya dan ini adalah subrutinnya. Karena ini adalah subrutin, sudah dibuka dan ditutup, berarti main programnya ini juga perlu kita tutup dengan 1 kali lagi end. Jadi ini adalah subprogramnya dan ini adalah main programnya. Ini adalah pembuka main program, ini adalah penutup dari main programnya. Dan ini adalah main programnya. Sekarang coba kita simpan gitu ya. Kita simpan dulu. Namanya gambar 1 2. Kita coba running dulu. Bisa di running nggak ya gitu ya. Jangan salah lagi. Kita coba running dengan tombol yang ini ya. Run atau continue. Nah, nanti dia sudah tampil nilai A, B, C, X, dan Y-nya gitu ya. Jadi di sini ada dua program, ada main program dan subprogram, dan itu posisinya diletakkan dalam satu M file. Jadi nama M file-nya adalah gambar 1 2. Kalau yang sebelumnya kita bikin itu adalah M file untuk program utamanya. Nah, kalau sekarang adalah kita menggabungkan biar kita tidak bikin di command Windows gitu ya. Jadi kita bikin di dalam satu M file yang sama. Kurang lebih seperti ini. Nah, yang saya maksud dengan kita kasih titik 2 tadi, yang di sebelumnya, itu maksudnya apa sih Pak gitu ya? Ketika kita menggunakan titik 2 atau enggak. Kalau kita tidak menggunakan titik 2 di sebuah nilai, maka nanti akan ditampilkan di command Windows. Misal A, B, C, X, dan Y gitu ya. Nah, ketika saya menggunakan titik 2 di sini berarti nilai A-nya nggak mau saya tampilin tuh, B-nya juga, C-nya juga nggak mau saya tampilin gitu ya. X-nya juga nggak mau saya tampilin, saya cuma mau menampilkan nilai dari outputnya saja, nilai Y-nya saja. Ya sudah, yang lain tinggal ditutup dengan titik koma. Coba kita run gitu ya. Nanti ketika kita run akan menampilkan hasilnya saja gitu ya. Dia akan menampilkan hasilnya saja, tidak menampilkan yang lain. Jadi itu maksud dari titik koma ini, fungsinya. Sampai sini ada yang ditanyakan atau mau dipahami dulu? Silakan dipahami. Jadi yang pertama tadi kita bisa membuatnya dalam beberapa program, dalam satu program yang satu file yang sama, dalam satu M file yang sama, dengan strukturnya kurang lebih seperti ini. Strukturnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah subrutin atau subprogram dan ini adalah main programnya yang diletakkan di atasnya. Oke, kita lanjut. Kalau teman-teman masih bingung, di back lagi aja videonya. Kita lanjut ke materinya. Oke, fasilitas input dan output tidak mengenal nama variabel, melainkan posisi dari masing-masing variabel pada aliran input dan output. Jadi inputnya ini gitu ya tidak harus sama, bentukan dari simbolnya, bentukan dari variabelnya tidak harus sama. Tapi MATLAB ataupun si Octave ini mengenalnya dari posisinya. Jadi A ini dianggapnya sama dengan A yang di sini. Kalau dibikin beda di sini C gitu, di sini bikin Z gitu sekalipun, nanti itu akan dianggap sebagai nilai inputan untuk yang si A ini. Coba kita lanjut dulu materinya ya. Hal ini menyebabkan apabila struktur programnya dibuat seperti pada gambar 1.3, nanti di bawah, maka program tetap akan dapat dijalankan dan memberikan hasil yang sama. Karena input dan output argumen hanya mengenal posisi, bukan nama variabel. Ini yang paling penting. Input dan output argumen hanya mengenal posisi, bukan nama dari variabel programnya. Maksudnya seperti apa Pak? Gitu ya. Maksudnya kurang lebih seperti ini. Jadi main programnya menggunakan nama variabel inputannya itu adalah A, B, C, dan X. Kemudian yang ada di subprogram itu dia dibuat dengan A1, A2, A3, dan X misal. Ini kan beda nih gitu ya. Ini kenapa nggak A, B, C, dan X? Tidak apa-apa beda. Karena program ini mengenal dari posisinya. Termasuk dari argumen outputnya. Jadi di sini tidak harus sama Y. Di sini Y, di sini Fx, itu beda nggak apa-apa. Tapi yang jelas nanti yang harus sama itu adalah di satu fungsinya. Di dalam satu fungsinya. Misal di dalam
programnya itu dia mengenal fx, berarti nanti yang di bawahnya di dalam subprogram itu juga dikenal dengan fx. Kita coba baca lagi sebelum kita praktekkan. Pada gambar 1.3, gambar yang barusan, dapat dilihat bahwa variabel A akan sama dengan variabel A1. Jadi nilai A ini akan dianggap sama untuk inputan nilai A1. Karena sama-sama merupakan posisi pertama dari output argumen atau main program dan input argumen atau subprogram. Sama halnya dengan B itu kedudukannya sama dengan nilai A2, kemudian C kedudukannya sama dengan nilai A3. Kemudian hal yang sama dengan variabel Y yang akan dikenali sama dengan variabel fx karena argumen output dari subprogram dan input dari bagian main program. Oke, kita coba contohkan gitu ya. Kita coba contohkan. Di sini tetap kita pakai AB. Kita tetap pakai AB. Sementara misal di sini saya ganti A1, B1, A2, kemudian A3, X. Saya bikin A1, kemudian ini A2, sini A3. Jangan lupa disimpan. Setelah itu baru kita eksekusi dengan klik yang ini. Ini ya, kita klik, nanti dia keluar hasilnya. Fungsi program gambar 2 nanti menghasilkan output berupa Y sama dengan 121. Jadi tetap sama hasilnya meskipun antara argumen inputnya itu beda nama variabelnya maupun argumen, misal saya ganti argumen outputnya jadi fx gitu ya. Apakah bakal sama? Coba kita lihat apakah keluar. Nah, nanti tetap keluar. Sampai sini ada yang ingin teman-teman tanyakan? Silakan ditanyakan di kolom komentar. Di menit keberapa Pak? Saya bingung gitu ya. Oke, sebentar. Kita break bentar. Oke, berikutnya kita bahas yang dengan cara yang kedua. Komunikasi antar file atau function di MATLAB maupun di Octave dapat dilakukan dengan dua cara. Tadi yang pertama, sekarang cara yang kedua. Dengan menggunakan deklarasi global untuk variabel yang digunakan secara bersama-sama dan sifatnya berupa tetapan. Jadi kalau ada persamaan dan di persamaan itu ada konstanta misalnya yang nilainya tetap atau dengan tetapan-tetapan yang lain, maka kita cukup menggunakan deklarasi global untuk dipakai di program, di subprogram maupun program-program yang lainnya. Apabila pada kasus fungsi kuadrat yang persamaan tadi yang kita gunakan, nilai A, B, dan C yang merupakan tetapan tidak ditransfer melalui input argumen dari function, maka ketiga nilai tetapan tersebut dapat didefinisikan sebagai variabel global, sehingga dapat dikenali baik pada main program ataupun pada subprogram seperti yang ditampilkan pada gambar 1.4 berikut. Jadi, kita menetapkan nilai A dan B dan C yang tadinya konstanta itu biar bisa fleksibel digunakan di kedua-dua atau di beberapa program gitu ya. Cukup kita dengan menggunakan fungsi sintak global dengan menggunakan deklarasi global. Struktur programnya sama seperti pada contoh sebelumnya, tetapi perbedaannya ada proses transfer variabel A, B, dan C yang berupa tetapan dari main program ke subprogram. Pada contoh ini, nilai-nilai variabel A, B, dan C ditransfer dari main program ke subprogram dengan menggunakan global. Hal ini menyebabkan variabel A, B, C pada subprogram atau M-file function memiliki nilai yang sama dengan variabel A, B, dan C pada main program. Syarat dari menggunakan variabel global adalah nama variabel yang diglobal pada masing-masing file yang akan menggunakan variabel tersebut harus sama. Tetapi tidak seperti halnya pada proses transfer nilai variabel melalui input dan output argumen yang mana
hanya mengenal posisi dari masing-masing variabel pada aliran input dan output argumen. Contoh gitu ya, kita otak-atik masih persamaan yang tadi. Ini saya misalkan A lagi, ini saya misalkan B, dan ini saya misalkan C. A, B, dan C. Tapi di sini saya tidak akan saya tidak akan memasukkan nilai argumennya di bagian sini. Jadi nilai argumennya ini saya buat dalam suatu deklarasi global tadi. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian inputannya ini, gitu ya, kita cukup memasukkan variabel yang nilainya ingin kita ubah-ubah saja. Atau variabel yang tidak konstan saja. Jadi variabel ini kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus dan kita gantikan dengan suatu sintak deklarasi global. Global, variabel apa saja yang mau kita bikin global gitu ya. A, B, dan C bisa dipanggil di mana-mana gitu ya. Kalau di contoh ini A, B, dan C global, kemudian kita masukkan juga di subprogramnya. Nah, setelah itu kita simpan. Kalau sudah baru kita eksekusi. Di run programnya, ternyata salah nih di bagian sini. Variable must be persistent or global in the first scope with bla 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 bla. A, B, dan C. Sebentar, coba kita lihat kesalahannya ada di bagian mana. Coba ini kita lihat bahasanya Octave sama nggak ya dengan MATLAB. Oke, berarti di sini kalau di MATLAB itu posisi nilai A, B, C-nya gitu ya, yang di global itu harus dimasukkan di main program dan subprogram, harus dimasukkan di kedua-duanya, di sini dan di sini. Cuman ternyata bahasanya Octave ini lebih sederhana lagi gitu ya. Kita tidak perlu memasukkan sintak global di subprogram, cukup di main programnya saja. Berarti dia sudah bisa dengan kita membuat subgroup di global di satu main program utama, maka itu akan secara otomatis bisa digunakan di sub-subnya, di program yang ada di bawah-bawahnya. Ini jauh lebih enak sih ternyata. Ini pertama kali saya menggunakan Octave. Oke. Sudah, hasilnya sudah sama. Kita lanjut ke materi berikutnya terkait dengan inisiasi variabel. Pemanfaatan variabel dalam proses perhitungan merupakan salah satu ciri pembeda utama antara penggunaan kalkulator dan komputer. Variabel dalam proses perhitungan sangat dimanfaatkan dalam komputer. Sebaliknya, kebanyakan kalkulator tidak menggunakan variabel dalam proses perhitungannya. Misalnya, kita ingin mengalihkan 4 dan 5 dengan menggunakan kalkulator. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menekan tombol ini 4, kemudian menekan kali, kemudian menekan tombol 5, lalu diakhiri sama dengan, maka akan keluar hasil 20. Kalau menggunakan komputer, proses perhitungan seperti ini dapat dilakukan menggunakan variabel. Langkah pertama, kita munculkan sebuah variabel yang diinisiasi dengan angka 4. Misal, A sama dengan 4. Kalau tadi yang di contoh program kita itu adalah A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 1, X sama dengan 10 gitu ya. Nah, inisiasi di sini maksudnya adalah proses memberi nilai awal pada suatu variabel. Kemudian kita memunculkan variabel lain yang diinisiasi dengan angka 5, misal B sama dengan 5. Setelah itu kita ketik A kali B, maka akan tampil 20 pada layar monitor. Bahkan jika mau, hasil perhitungan dapat disimpan dalam variabel yang lain, misal C sama dengan A kali B, maka hasil perhitungannya yaitu 20 akan disimpan dalam variabel C. Kita contoh kalau di sini tadi itu perkalian, kita contohkan dengan di bagian command Windows.
Misal kita punya A sama dengan 3, B sama dengan 7, A plus B, maka dia akan keluar answer A plus B adalah 10. Nah, ini adalah inisiasi namanya. Ini adalah inisiasi dari variabel. Atau kita mau menginisiasi nilai A plus B itu sebagai C. A plus B sama dengan nanti dapat C-nya adalah 10. Nama suatu variabel tidak harus hanya satu huruf, melainkan dapat berupa suatu kata. Misalnya kita ingin menyatakan rumus mencari kecepatan. P sama dengan S per T, di mana S adalah jarak, T adalah waktu, dan V adalah kecepatan. Sintak MATLAB untuk contoh ini dapat ditulis sebagai berikut. Jadi tidak harus kita menggunakan satu inisiasi variabel A, B, C, gitu nggak harus. Jadi kita bisa dalam berupa kata. Misal kita bikin gitu ya. Jarak sama dengan 12, kemudian waktu sama dengan 2, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, misal. Nanti dia dapat 6 kecepatan. Kurang lebih seperti itu. Jadi boleh dengan menggunakan dalam bentuk angka. Atau bisa kita memerlukan variabel yang terdiri dari dua patah kata. Dalam hal ini, kedua kata tersebut harus dihubungkan dengan tanda garis bawah atau underscore. Misalnya, jarak tempuh, waktu tempuh, kecepatan tempuh, itu kita bisa menggunakan underscore. Jangan menggunakan karakter-karakter yang lain maksudnya. Oke, berikutnya. Nah, ada juga yang harus kalian ketahui dan pelajari sebelum kita masuk ke dalam membuat suatu program adalah baris-baris pembuka. Ketika akan membuat sintak atau script, daftar-daftar barisan perintah yang akan dikerjakan atau dieksekusi oleh komputer, maka harus menyadari bahwa sintak yang sedang dibuat akan dimodifikasi isi memori komputer. Oleh karena itu, disarankan untuk memastikan bahwa memori komputer dalam keadaan bersih sebelum dikalkulasi atau dijalankan. Di dalam MATLAB, cara membersihkannya adalah dengan menuliskan perintah clear. Selain itu, untuk membersihkan teks atau tulisan di layar monitor atau di command Windows, maka perlu ditambahkan CLC. Jadi ketika kita mau membuat program, jangan lupa gitu ya, biar lebih aman, menambahkan dua sintak ini atau baris-baris pembuka ini, clear dan CLC. Misal gitu ya, ini adalah nilai variabel, inisiasi variabel yang kita gunakan tadi gitu ya. Dan ini udah tersimpan di bagian command history-nya, udah tersimpan dari memorinya. Nah, ini ketika kita manggil A lagi gitu ya, nanti akan keluar A itu adalah 3, C itu adalah 10 karena dia sudah tersimpan di dalam memori. Nah, beda halnya ketika kita sudah menggunakan sintak clear gitu ya, menggunakan sintak clear, maka yang ada di memori itu akan dihapus, tidak akan dipanggil. Jadi tidak akan menyebabkan kalau misalnya kita udah banyak buka program gitu ya, dan di antara beberapa program itu kita menggunakan inisiasi variabel yang mirip-mirip gitu ya. Di program satu ada A, di program B ada A, tapi nilainya beda. Nah, ketika kita tidak menggunakan komen kata-kata pembuka atau sintak pembuka dengan menggunakan clear, maka dikhawatirkan dan pasti gitu ya, akan keliru. Si MATLAB-nya nanti manggil yang mana nilai variabel, inisiasi variabelnya gitu ya. Makanya untuk memastikan ini tidak ada kekeliruan, yang ada di kolom history atau memorinya harus dihapus dengan sintak clear ini. Misal kita pencet clear, nah nanti di bagian sini, di bagian command window dia akan sudah menghapus nilai yang sudah kita bikin sebelumnya inisiasinya. Misalnya kita masukkan A, nanti dia tidak tahu A itu apa. Karena A yang sebelumnya udah dia hapus di memorinya dia, sudah tidak ada. Gitu. Atau kita mau menghapus ini tuh penuh banget layarnya gitu, bikin ganggu, jadi hasilnya yang mana yang mau kita ambil misalnya. Kita cukup memasukkan sintak CLC, maka nanti di bagian layar di command window teman-teman akan bersih, terhapus semuanya. Jadi ini sangat berguna. Meskipun sederhana gitu ya, tapi ini sangat berguna ketika teman-teman membuat suatu program. Pastikan sudah mengetikkan clear sama
CLC di sana. Nah, kalau sudah tinggal disimpan, tinggal di-run, dia tidak akan memberikan efek yang gimana-gimana gitu ya. Malah sangat membantu. Oke, itu materi kita pada video yang pertama ini terkait dengan pemrograman komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan teknik kimia. Nanti di next video, kita akan belajar matriks dan komputasi. Ini adalah ilmu basic, ilmu dasar gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan-perhitungannya. Karena dari dasarnya gitu ya, MATLAB itu berasal dari kata gitu ya, berasal dari kata matrix laboratory atau labnya suatu matriks. Jadi kita harus mempelajari bahasa matriksnya dulu, cara menambahkan matriks, mengurangkan matriks, mengalihkan matriks, dan segala macam. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas bab yang kedua terkait dengan apa tadi? Matriks dan komputasi. Nanti ada mengenal matriks, inisiasi matriks, macam-macam matriks, sama operasi matematika, mengakses elemen dan segala macam. Nanti kita akan bahas secara komprehensif di video yang berikutnya. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Teman-teman jangan lupa kalau kalian ingin mendapatkan bukunya bisa mengakses di sini atau nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi kita biar belajarnya bareng-bareng gitu ya, biar enak. Kalian punya panduan, nanti kalian bingung halaman berapa silahkan dikomunikasikan di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share kalau teman-teman merasa video ini sangat berguna untuk menunjang pengetahuan teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, annyeong.